I didn't hide. When I was king, I played it hard and fast. I walked away, you want me there. Easy on and easy on and it would. Come on, you got me, you got me. My feet, you got me, no. My feet, you got me, no. But I'm done. Selaku guru SMK Kejiwa Seru, guru BKN dan saya Elisa Sari dan ini saya ini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Islam. Tujuan kami di sini ingin mewawancarai guru mengenai bullying, yaitu dengan selaku penindakan yang buruk. Karena ini di tingkat SMK, jadi bullyingnya tingkat tinggi. Jadi pertanyaannya kita, Bapak Ibu, dengan kasus bullying itu sekarang ini kan sekarang banyak kasus bullying di kalangan pelajar, nggak di SD, di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi itu banyak kasus terjadi bullying. Nah, Bapak Ibu dalam penanganan atau penanganan kalau penanganan kalau di tingkat SMK kalau bullying seringnya terjadi bullying verbal ya, verbal fisik mungkin seringnya itu dan kadang-kadang yang sering terjadi semua nggak ada perbedaan sebenarnya, semua itu berpartisipasi, semuanya berkaitan, semua guru pasti melakukan proses. Kalau terdapat sekilasnya ada faktor dia itu bully dengan verbal, pasti dipanggil. Ada prosesnya dipanggil, terus nah catatan juga kemarin kejadian kita juga yang sebelah itu belinya itu artis juga, jadi orang tuanya itu kita panggil juga karena kan udah merasa yang dibully itu tidak nyaman, jadi kita anaknya dipanggil, rekannya juga dipanggil, itu dalam penanganan seperti itu. Jadi orang tua juga dipanggil, ya sudah mengesahkan. Itu kalau balik seperti itu. Itu kan tadi mengenai kelas bawah bentuk bullying tadi mengenai sebenarnya itu mengenai awal-awalnya itu terjadinya bullying itu seperti apa? Apakah mengenai orang tua biasanya kan kalau ini kan dari itu sekarang kayak gitu kan sering banget nyebutin sama orang tua. Anaknya mau jadi di rumah kan informasi dari orang tuanya memang anaknya jadi juga di rumah makanya kemarin ada di satu kelas itu anaknya ada yang nggak terima, udah ada prosesnya silakan itu sampai ada orang tua. Jadi ada sama temannya. Jadi kalau misalnya kan itu jadi dari itu anak yang korban bullying itu merasa mentalnya itu gimana, nangis atau gimana? Korbannya ya intinya dia sambil ngomong soal jadi untuk hari ini dia supir. Jadi dia kan karena kita sudah menawarkan pindah kelas dia nggak mau, jadi kata orang tuanya kata bisa sementara cuti dulu, jadi nanti kita ngomong sama. Padahal kalau kejadiannya itu masalah sering main bareng, tapi ternyata di luar seperti itu kejadian. Ini kemarin ada satu kelas itu menyatakan bahwa anak ini yang Si korban sama si pembuli ini nggak sampai kayak berantem ya Bu? berantem, cuman ya
dia merasa nggak nyaman sih gitu dia ngalahnya itu dia orang tuanya juga sering. Di sini bukan menanyakan ingin tahu gitu kasus psikolog tidak, karena kita ingin mengetahui kita kan seorang guru ya, karena akan menjadi seorang guru juga seperti itu, dan kita pun tahu kalau misalnya besok saya bisa ada jadi guru kasus yang gimana cara penanganannya kita bisa dapat Kalau di tingkat SD mungkin nggak seberapa dengan tingkat SMA ya. Karena kan kalau di SMA udah kental, udah basic gitu ya. Kalau di SD kan hanya lebih enak. Nah itu gitu kan. Ya. Kalau di SMA kan kalau sekali udah itu besok udah lupa. Jadi tiap hari yang jelas rajin nasihatin, rajin ngomong. jadi kita bisa membedakan yang mulai dari yang dulu Tapi kebanyakan yang kayak gitu keluarganya broken juga. Yang terjadi sih kasus itu rata-rata gitu. Sama aja tidak kenyamanan di rumah juga kan berkali-kali. Jadi faktor dari rumah bisa mempengaruhi juga ya. Kebijakan alternatifnya ya harus pertama ada sosialisasi dulu, aturan baik itu hal apa saja sih yang masuk ke dalam ranah bullying itu sendiri. Kedua, hukuman tegas untuk para pelaku bullyingnya. Kemudian juga perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban dalam kasus bullying itu harus jelas dan tertulis, terus disosialisasikan. Nah, itu salah satu upaya supaya semuanya paham. Jadi tidak hanya dalam bentuk lisan saja ketika kasus bullying ada baru kamu ini jadi pelaku bullying, tapi tidak ada aturan secara tertulisnya. Sedangkan secara lisan kan orang bisa saja menetapkan suatu hukuman asal comot dari mana, tapi tidak ada yang mutlak dari lembaga itu sendiri. Itu yang penting itu peraturan yang mutlak. Pertanyaan Bapak, bagaimana pendekatan seorang Bapak wali kelas ya kalau misalnya ada permasalahan seperti itu pendekatannya semuanya dipanggil. Kalau misalnya ada yang terjadi ejek mengejek sampai nangis itu semuanya dipanggil, tapi dipanggil ke sini, habis itu diinterogasi satu-satu apa permasalahannya. Setelah diinterogasi panggil satu lagi saksinya, benar apa enggak dia mengejek. Setelah itu orang tuanya juga dipanggil. Jadi masukan bahwasanya anaknya seperti takutnya nanti kalau orang tuanya nggak dipanggil nangis kayak kemarin itu ada satu perempuan, nah cuma diejek seperti itu sampai orang tuanya ke sini, dibawa ke sini kelas 5 itu diejek orang tuanya, cuma nangis nggak diapa-apakan, nggak cuma diejek terus ke sini nangis, orang tuanya ke sini dipanggil semuanya anaknya yang ngejek itu, terus ada saksi. Nah akhirnya ya orang tua ini nyadari bahwasanya oh yang salah itu anak saya atau kayak gitu. Semuanya makanya kejadian-kejadian itu ya perlu ada penanganan dari berbagai pihak, tidak hanya dari siswa, orang tua pun harus ikut, dan lingkungan pun yang melihat pun harus tahu. Audio Jungle.